Dunia terkejut ketika Indonesia muncul sebagai penyelamat dalam masalah pangan. Afrika melalui ekspor yang bernilai triliunan. Lonjakan ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari diplomasi ekonomi yang cerdas dan upaya keras di bidang pertanian. Produk seperti beras, jagung, dan minyak kelapa sawit menjadi primadona di benua Afrika. Latar belakang situasi ini dimulai dari krisis pasokan pangan global yang disebabkan oleh perang, perubahan iklim, dan ketegangan dalam perdagangan dunia. Afrika yang mengalami kekurangan pasokan mulai mempertimbangkan untuk bermitra dengan Asia Tenggara, dan Indonesia tampil dengan percaya diri sebagai rekan strategis. Perdagangan menjadi lebih terbuka melalui forum dan kesepakatan bilateral yang inovatif. Titik balik dimulai sejak terjalinnya hubungan antara Indonesia dan Afrika. Forum serta pelaksanaan kesepakatan perdagangan seperti PTA antara Indonesia dan Mozambik. Dengan skema ini, tarif berkurang secara signifikan dan akses pasar semakin terbuka. Produk dari Indonesia dapat masuk tanpa banyak hambatan, sementara Afrika mendapatkan pasokan dengan harga yang lebih terjangkau. Ekspor non-migas Indonesia per Maret 2025 meningkat 4% dibanding bulan sebelumnya, dan sektor pertanian meroket lebih dari 43% dibandingkan tahun lalu. Angka ini dipicu oleh permintaan tinggi dari negara-negara Afrika seperti Kenya, Nigeria, dan Rwanda. Produk hortikultura, produk laut, dan makanan olahan kini banyak diekspor. Kementerian Perdagangan memperkirakan total ekspor pangan Indonesia tahun ini akan mencapai 300 triliun. Target untuk UMKM dalam ekspor pangan juga naik menjadi 19 miliar. Pemerintah terus mendorong perbaikan dalam kualitas, kuantitas, dan daya saing produk melalui pelatihan dan insentif. Para petani dan pelaku UMKM kini merasakan dampak nyata berupa harga yang lebih stabil dan pasar yang lebih luas. Koperasi petani mulai melakukan ekspor secara langsung tanpa perantara, didukung oleh digitalisasi distribusi yang memotong rantai pasokan dan mempercepat transaksi internasional. Di sisi Afrika, masuknya pangan dari Indonesia membantu mengurangi inflasi dan risiko kelaparan. Negara-negara yang sebelumnya bergantung pada impor dari Eropa sekarang mulai mendiversifikasi sumber pasokan ke Asia Tenggara. Hal ini secara signifikan mengubah peta ketahanan pangan di tingkat regional. Dari sisi ekonomi, kerjasama ini menciptakan dampak ganda. Devisa mengalir deras ke Indonesia, dan Afrika mendapatkan pasokan yang berkelanjutan. Perdagangan dua arah terus berkembang dengan dibukanya kantor perdagangan Indonesia di Addis Ababa dan Nairobi. Indonesia bahkan menjadi acuan dalam model pertanian tropis yang efisien. Industri logistik, pengemasan, dan ekspor kini berkembang pesat untuk memenuhi standar pasar Afrika. Sertifikasi internasional seperti HACCP, Global Gap, dan produk organik terus didorong. Dukungan untuk teknologi rantai dingin juga diperluas ke pusat produksi. Pemerintah fokus pada peningkatan volume, dengan target ekspor 15% setiap tahun hingga 2027. Prioritas produk meliputi makanan siap saji, frozen food, dan rempah-rempah tropis. Diversifikasi ini mengikuti tren konsumsi urban Afrika yang semakin modern. Afrika bukan hanya merupakan pasar, tetapi juga mitra. Indonesia mengajak negara-negara Afrika untuk membentuk usaha patungan di sektor pertanian, pengolahan, dan logistik. Ini memberikan akses jangka panjang dan membangun kemandirian produksi antar benua. Dunia internasional mulai mengamati peran Indonesia. Sebagai penjaga stabilitas pangan global, lembaga seperti FAO dan UNAD memberikan pujian atas kontribusi Indonesia yang meningkatkan daya tarik dan pengaruhnya dalam forum internasional. Citra Indonesia sebagai eksportir agrikultur semakin terkuat di luar kawasan Asia, dengan negara-negara di Timur Tengah dan Amerika Latin mulai menjalin komunikasi perdagangan yang sebanding dengan yang dilakukan dengan Afrika. Ekspansi pasar juga semakin terstruktur dan meluas. Keberhasilan ini juga didukung oleh kebijakan hilirisasi pertanian yang tengah diterapkan oleh pemerintah. Produk tidak lagi hanya berupa bahan mentah, tetapi sudah siap edar dalam bentuk jadi. Nilai tambahnya pun meningkat secara signifikan. Namun, tantangan tetap ada. Dari fluktuasi harga global hingga perubahan iklim yang ekstrim, pemerintah dituntut untuk menyiapkan mitigasi risiko dan strategi ekspor yang berkelanjutan. Edukasi bagi petani dan modernisasi dalam produksi menjadi kunci utama. Rantai pasokan ekspor juga didukung dengan sistem digital yang terintegrasi.
marketplace ekspor, e-logistik, dan integrasi pelabuhan dipercepat. Semua ini membuat proses ekspor menjadi lebih efisien dan minim hambatan. Konsumen di Afrika kini mulai mengenal merek pangan dari Indonesia. Produk-produk kita muncul di rak-rak supermarket besar di Lagos, Accra, hingga Addis Ababa. Citra produk dari Indonesia perlahan menjadi identik dengan kualitas premium tropis. Dampak jangka panjangnya adalah Indonesia tidak hanya menjual barang, tetapi juga menawarkan sistem. Teknologi pertanian tropis, manajemen logistik, dan model distribusi kini mulai diekspor dalam bentuk pelatihan dan kerjasama. Kita bukan hanya pengirim, tetapi juga pembangun. Bagi masyarakat Indonesia, ini adalah momen untuk merasa bangga sekaligus waspada. Bangga menjadi bagian dari solusi global. Selalu waspada agar tidak lengah dalam menghadapi persaingan. Semua pihak perlu saling mendukung. Hal ini mencakup pemerintah, sektor swasta, petani, dan eksportir. Jika tren ini terus dipertahankan, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan baru dalam bidang pertanian global. Tidak hanya akan dikenal lewat produk sawit dan kopi, tetapi juga melalui strategi ekspor yang cerdas. Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan posisinya dan menunjukkan kekuatan di tingkat pangan internasional. Kesempatan besar ini bukan muncul secara instan. Sejak tahun 2020, pemerintah Indonesia aktif menjelajahi pasar yang tidak konvensional dengan menargetkan Afrika sebagai target strategis baru. Melalui upaya diplomasi perdagangan yang dinamis dan misi perdagangan yang terintegrasi, Indonesia mulai membuka jalur distribusi langsung, memperkuat peran perwakilan perdagangan, dan bekerja sama dengan diaspora di Afrika untuk mempercepat akses ke pasar. Tidak hanya berfokus pada negara besar seperti Mesir atau Afrika Selatan, tetapi ekspor makanan Indonesia juga mulai merambah negara-negara kecil yang sebelumnya terabaikan seperti Benin, Togo, dan Djibouti. Negara-negara ini memiliki pertumbuhan populasi yang tinggi, kelas menengah yang berkembang, dan permintaan pangan yang meningkat. Sementara itu, produk Indonesia dapat disesuaikan dengan selera lokal. Contohnya adalah mie instan dengan rasa khas Afrika atau kopi robusta yang menawarkan cerita tentang daerah tropis. Platform digital juga berperan penting dalam perubahan ekspor ini. Melalui kolaborasi dengan startup logistik, pasar B2B, dan platform ekspor nasional, produk pertanian dari desa-desa di Indonesia kini dapat terhubung langsung dengan pembeli di Afrika Timur dan Tengah. Usaha kecil dan menengah di daerah seperti Malang, Banyuwangi, atau Makassar dapat menjual produk seperti minyak kelapa, keripik singkong, atau sambal botol di pasar internasional tanpa perlu memiliki kantor fisik. Dari sisi pembiayaan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan eksportir pemula, dengan skema kredit berbiaya rendah, pembiayaan yang berdasarkan invoice, dan asuransi risiko perdagangan yang mulai disediakan secara bertahap. Ini memberi keyakinan lebih kepada pelaku kecil untuk memasuki pasar ekspor tanpa rasa takut gagal bayar atau produknya terhambat di pelabuhan negara tujuan sehingga dapat meningkatkan daya saing. Pemerintah juga mempercepat proses sertifikasi halal HACCP dan standar ekspor internasional. Produk seperti tepung singkong, bumbu instan, dan minyak kelapa kini disajikan dengan kemasan modern dan sistem pelacakan digital. Ini memberikan kesan profesional dan meningkatkan kepercayaan pasar luar negeri terhadap kualitas produk Indonesia. Selain itu, ekspansi ekspor ini mulai memicu pembentukan area pertanian ekspor terpadu. Contohnya di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Inisiatif dari sektor swasta melibatkan petani lokal dengan menyediakan pupuk, perangkat penanaman modern, dan akses langsung ke pasar. Hasilnya, produksi meningkat 2 kali lipat dan kualitas panen menjadi lebih konsisten untuk tujuan ekspor jangka panjang. Sektor pendidikan juga berperan dalam hal ini. Beberapa universitas mulai menawarkan program studi dan magang yang berfokus pada ekspor pertanian dengan target pasar Afrika. Bahkan, sejumlah mahasiswa Indonesia telah dikirim untuk melakukan riset pasar secara langsung di Lagos, Nairobi, dan Kigali guna memahami preferensi lokal serta mengembangkan strategi branding yang berlandaskan budaya antar negara. Tidak kalah penting, Indonesia juga aktif dalam membangun narasi budaya melalui diplomasi produk. Di berbagai kota besar di Afrika, pameran dagang dan festival Indonesia kini dilaksanakan secara rutin.